Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika la. Ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam. Maka sebagai umat muslim kita wajib mengamalkan bagi yang memiliki kemampuan. Sahabat hikmah, dengan izin dan kuasa Allah tidak ada yang mustahil baginya. Ya, inilah Pak Anan Tono anak ragil yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang tambal ban di Pasar Lebak, Desa Nepen, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan kuasanya Allah memberikan kesempatan dan kemudahan baginya. Tahun ini bisa berangkat ibadah haji. Raut kebahagiaan terpancar dari wajah Pak Anan Tono. Cita-citanya untuk berangkat haji akhirnya tahun ini terwujud setelah 12 tahun dalam penantian. Saya mulai daftar haji itu sedianya saya daftar bulan November tahun 2010. Kan pada saat itu ada anjuran apa mas namanya, dana talangan itu loh. Saya ikut di Al Kausar Boyolali. Nah setelah itu sedianya saya harusnya berangkat tahun 20. Nah saya udah siap-siap persiapan ya, segala fisik udah saya siapkan, apa segala macam kesehatan saya siapkan. Ternyata ada pandemi itu mas, itu akhirnya gagal berangkat. Cita-cita untuk menunaikan ibadah haji ini sebenarnya sudah dipersiapkan Pak Anan Tono sejak lama. Semenjak 22 tahun silam, ia menyisihkan sedikit demi sedikit hasil dari pekerjaan menambal ban untuk ditabung. Berprofesi hanya sebagai tukang tambal ban, penghasilan per hari Pak Anan Tono memanglah tak cukup besar. Dari pendapatannya sehari-hari itu, ia bagi untuk keperluan keluarga dan sebagian ditabung untuk ibadah haji. Biasanya Pak Anan Tono menyisihkan uang untuk tabungan haji sekitar 10.000 sampai 50.000 per harinya. Kalau di logika matematika kita mas ya, itu kayaknya nggak masuk nalar, nggak masuk akal. Karena saya hanya berpedoman bahwa Al-Quran itu kan la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Janji Allah itu pasti benar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Awalnya Pak Anan Tono berniat mendaftar untuk ibadah haji sekalian berdua bersama istrinya, Sarmi Handayani. Namun Allah adalah sebaik-baiknya pembuat rencana. Qadarullah, 1 tahun sebelum mendaftar haji, pada tahun 2009 Pak Anan Tono dan istrinya mengalami kecelakaan. Kejadian ini mengakibatkan istrinya mengalami patah kaki yang cukup parah. 2009 itu saya mengalami kecelakaan di Semarang bersama istri. Lalu istri saya patah kaki, paha dan tulang kering. Patah 3. Tadi yang bawah sini patah, terus sini, terus sini. 3 patah. Terus yang ini operasi semua 2,5 bulan gagal, operasi lagi. Karena mengalami luka yang cukup parah, akhirnya Bu Sarmi mengurungkan niatnya untuk mendaftar haji. Untuk tindakan operasi kakinya membutuhkan biaya yang sangat besar. Karenanya tabungan hajinya digunakan untuk biaya operasi. Selain itu, Bu Sarmi juga khawatir bila lukanya belum sembuh total akan menghambat prosesi ibadah haji. Dengan tabah dan ikhlas menerima akan takdirnya, Bu Sarmi pun merelakan Pak Ananto untuk berangkat haji sendiri tahun ini. Barang-barang saya, ya Mas, semua itu saya jual buat daftar bapaknya saja. Ya, untuk tambah-tambah. Ya pokoknya saya terima aja lah, kalau mungkin ini udah kehendak Allah, saya syukuri, saya terima apa adanya. Yang penting saya syukuri sama Allah gitu ya. Mungkin takdir saya seperti ini, mungkin ya udah niatnya mungkin dicatat sama Allah.
Untuk membantu ekonomi keluarga dan supaya tidak jenuh, Bu Sarmi membuka warung sembako di rumahnya. Para pembeli pun sudah tahu kalau Bu Sarmi sakit dan tidak bisa berdiri lama untuk melayani. Kalau ada yang beli, biasanya mereka ambil barang sendiri, lalu tinggal bayar ke Bu Sarmi yang menunggu di tempat tidur sambil rebahan. Sekarang cuman di rumah, terus dibikinin warung di rumah biar tidak stres, tidak sepaneng jualan di rumah. Tapi yang beli juga udah tahu semua kalau saya sakit, jadi ambil sendiri. Sebagai muslim yang taat, Pak Ananto senantiasa menjaga sholatnya. Bahkan sudah menjadi kebiasaan untuk menunaikan sholat duha sebelum berangkat ke tempat usaha tambal ban. Sholat duha adalah sholat sunnah yang sangat utama untuk diamalkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang." Hadis riwayat Ahmad. Menurut para ulama, hadis ini bisa mengandung pengertian bahwa sholat duha akan menyelamatkan pelakunya dari berbagai hal yang membahayakan atau terjerumus dosa. Mungkin amalan istiqomah sholat duha yang dilakukan oleh Pak Ananto inilah yang menggetarkan pintu langit, sehingga Allah memberikan balasan yang indah bagi Pak Ananto untuk bisa berangkat haji tahun ini. Walaupun setelah diterpa beberapa ujian yang menimpa, namun ketika Allah sudah berkehendak, apapun pasti terjadi. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu ya Allah. Ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk syiar-Mu ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari Senin tanggal 27 Juni 2022 ini, insya Allah Pak Ananto akan menuju Tanah Suci. Ia tergabung dalam kelompok terbang 35 gelombang 2. Bu Salamah dan Pak Ananto adalah orang-orang pilihan Allah yang alhamdulillah bisa berhaji tahun ini. Bersama jutaan muslimin dari berbagai belahan dunia. Mereka menyambut panggilan suci, menjadi tamu Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumroh adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah beri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari mereka kita belajar, bukan jumlah penghasilan semata yang menentukan kita bisa berhaji. Niat ikhlas, ikhtiar, dan tentu saja doa-doa yang senantiasa dipanjatkan agar Allah mudahkan langkah kita untuk berhaji. Semoga sahabat hikmah semua bisa menyempurnakan keislaman dengan menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Dan kita doakan supaya Bu Salamah dan anaknya serta Pak Ananto agar Allah beri kemudahan dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini. Semoga mereka bisa kembali ke tanah air dengan selamat dengan menyandang gelar haji yang mabrur. Menggali hikmah menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.